acaranya apa namanya gamesnya, silakan foto-foto selfie yang ada di sini dan jangan lupa pakai hashtag beneran cepat dan juga bakal yang bakal memenangkan hadiahnya. Dan ingat kita bakal punya satu door prize juga. Mungkin beberapa door prize juga atau beberapa kita lihat saja nanti. Tapi syaratnya yang bakal dapetin door prize adalah yang sudah ikutan foto kontes pada malam. Oke, jadi hari ini alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengisi materi dalam satu seminar ANC, dan thank you buat teman-teman yang sudah support. Bukan itu mas, yang ini ngomongin mas nge-PM ini semuanya pada datang untuk nyaksiin kira-kira seperti apa kehidupan konten kreator. Kira-kira kalau menurut mas ada nggak sedikit yang mau konten kreator itu sebenarnya nggak lemak? Kamu nggak yang ingin lemak misalnya? Nggak enak. Nggak enak. Kamu kayak nontonnya lemak, kamu minta video terus aku mau ke sarung. Betul. Nah, dibetulin bola ya. Cari idenya susah mas. Cari idenya susah. Oke, kita bakal ngobrol lebih panjang lagi nanti mas ya. Tapi sebelum itu kita panggilin satu lagi. Hari ini gimana kabarnya Ju? Alhamdulillah sehat dan sangat antusias untuk acara hari ini. Mantap sekali. Boleh tepuk tangan untuk dua bintang tamu kita pada hari ini dan silakan menempati kursi pantasnya karena kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dua bintang tamu kita pada hari ini. Ya, jadi aku sendiri mungkin jadi pertanyaan dalam hati. Kira-kira kenapa Mas Amir itu mengambil nama itu tamat atau Enggak. Nah, itu kan benar jago. Cuma alhamdulillahnya dapat istri mas dari kuliah. Oh, cinta bersemi. Dan alhamdulillah juga hari ini mantan saya datang ke rumah mas. Serius? Yang mana? Enggak. Batin tuh. Jangan. Ngapak dan yang sering disebut meletek dewek. Oh. Ya, jadi dia marahnya pegel, kita dengarnya capek gitu kan? Iya, sama-sama capek. Jadi waktu zaman dulu tahu Yahoo Messenger mas, belum tahu nggak mas? Aduh. MRC tahu mas? Waduh, Mas. Ya, kita terlihat di sini perbedaan umur di antara saya dan dia. Saya tua mas, saya tua. Ya, mungkin saya belum main kalau yang Belum. Nah jadi dipakai di ID, nickname waktu itu sampai ke sekarang keterusan. Meletek dewe. Oh, jadi memang dari dulu ya? Dari pakai itu ya? kalau zaman dulu. Kalau dari Mas sendiri? Yang ini atau enggak? Kalau Mas Amir sendiri pertama kali buat video kapan? Kalau bikin video pertama kali itu kalau dari YouTube ya mas ya. Nah, kalau YouTube terus terang, kalau Instagram aku telat. Oh, jadi mulai dari YouTube ya? Iya, dari YouTube dulu. YouTube itu 31 Januari 2008. Tapi ini baru bisa menghasilkan pertama kalinya saya itu baru di 2014 malah. Ini sekitar 7 tahun mas. Nggak ngasilin apa-apa gitu kan. Nah baru di Instagramnya saya telat. Baru masuk Instagram sekitar 2017-an. 2017 itu baru masuk Instagram, bro. Berarti merintis karir di YouTube dulu, baru pindah ke Instagram. Juga, sampai sekarang juga nggak ada yang tahu saya main di YouTube. Saya mau tanya, ada yang sudah subscribe ya Mas Amir? Oh sudah. Tertolong ya. Mas. Alhamdulillah tertolong. Nah, ke masalah banyak anak zaman sekarang kan, mereka tuh pengen nih untuk menjadi seorang konten kreator, tapi takut untuk memulai. Nah, kalau dari Mas berdua, sebenarnya tertarik dari konten kreator itu, aku tertarik langsung buat atau nanti aja buatnya gitu. Kalau dari Mas Jujur? Nah, jadi kalau sebenarnya tapi belum bisa, saya tuh belum bisa sebebas. Nah, karena kita sudah terbiasa bikin video, ya kenapa enggak? Nah, yang sekarang itu kebanyakan tujuannya tuh Beda ya? Gitu, karena memang dari ilmu karya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga, kalau emang kalian sekarang tuh aku pastilah sosial media buat kasih tahu
lu punya kemampuan, aku punya kemampuan. Nggak mungkin di sekolah kan jago nyanyi suara. Cuman sukanya apa yang ada pengen bikin ini kita bikin gitu loh, nggak perlu lagi mau nunggu lagi. Berarti apa yang terpikir itu langsung di script, langsung proses ya. Makanya kenapa kayak kata Mas Amir tadi, ketika kalian sudah mulai dapat ide, itu langsung dituangkan ya, jangan sampai ditunda-tunda, takutnya nanti keduluan orang lain. Betul sekali. Nah sekarang aku mau tanya juga, kenapa sih kalian tertarik gitu? Buat apa di dalam hati kalian sehingga konten kreator ini adalah tujuanku di masa depan? Calon menantu ketika ditanya apa kerjanya konten kreator, besok nikah. Wah, mantap, boleh tepuk tangan dong. Duit dari sana tuh belum, masih jauh banget. Tapi di sini kita pengennya benar tadi. Lalu pakai sosial media hanya untuk menggunakan biasa gitu, tapi jadi buat karya gitu. Kebanyakan orang gini. Kali kan sekarang gitu, seperti itu. Oke. Ya jadi makanya pas sebenarnya nggak kreatif lagi sekarang. Oke. Waktu itu bagus banget orangnya. Itu apa namanya? Apa namanya? Genre Sama. Sama. Komedi cerita. komedi Iya. Dari ucapan, dari gerak-geriknya takut ngikut gitu loh. Jadi aku cuma pengen sedikit tinggi karena ketika kita share dan Udah mencicipin semua kenikmatan itu, di Palembang ya. Tapi kan harus buka mata tuh, boleh kita lihat sama-sama bang. Yang di slide bang. yuk di kanan poin Jadi ini. tugas kepresidenan. Jadi ketika saat itu saya kalau bisa diceritain, kreator kan. Prosesnya ya. Tapi aku punya satu momen yang mungkin sampai sekarang ini jadi pelajaran. Momen ini jadi pelajaran. Jadi kawan-kawan, ketika sudah bikin satu video dan diupload ke entah itu media sosial, artinya ketika kamu sudah merilis itu, tanggung jawab moralnya itu sampai kapan? Sampai kapanpun, selagi video itu masih ditonton wong. Belum lagi kalau video itu sudah di-share, bukan di media sosial kita dewe. Itu tanggung jawab ya. Nah, aku pernah bikin video yang benar-benar serius mas, serius, konsep serius, editing serius, yang nonton nggak lebih dari 100 mas. tuh. Ya, mas. Pedih ya. Pedih, perih mas. Itu kata orang tuh pedih tapi tak berdarah ya. Tapi waktu zaman BlackBerry, waktu masih kualitas Megantropus ini. belum, waktu masih kualitas video itu 3GP mas. 3GP kawan. Semuanya petak-petak masih kan. Iya iya. Jadi bikinlah video dari 3GP, diupload ke YouTube. Sampai sekarang itu yang nonton sudah berjut-jut mas. Wah. Iya. Artinya gini, bukan dalam artian mau menunjukkan bahwa oh saya pernah bikin video yang ditonton dengan banyak, bukan. Artinya gini, ketika sudah merilis satu karya mau diupload, harus siap-siap apapun risikonya gitu ya. Jadi bikinlah konten yang kira-kira nggak memalukan diri gitu loh. Ketika sudah ditonton 1 juta 2 juta, ternyata video kamu kualitasnya yang 3GP, itu sangat memalukan sekali menurut saya. Itu benar kan? Jadi ini waktu saya Yang dapat Percaya omongan kita tadi mas ya? Percaya mas. aku misalnya menunggu terus dari tadi ngampung lah dan sama wong. Ya, sesuka hati saya. Orang mau Terima kasih yang sudah hadir di acara ini. belum selesai. Orang mau bilang itu karya saya keren, mau bilang karya itu saya jelek, bodoh amat mas saya mas. Iya ya. Gitu aja kalau saya mas. Tapi ada nggak mungkin yang orang tuh yang sebelumnya sombong sama Mas Amir yang tadinya nganggap Malah lebih sombong mas, yang sombong mas. Yang sombong makin sombong gitu mas. Iya, itu aja. bingung ya. tapi serius loh, emang kadang kita tuh gak bisa nilai langsung kayak gitu. Waktu itu saya waktu kalian jadi penyiar radio di yang sebelumnya, Ceritanya mas. ini terus Jadi gini, sebelum pertama kali kenal sama Juju,
Saya nggak tahu mas, saya baru main Instagram kan, jadi nggak tahu sama Jojo mas. Waktu itu dulu ini banyak grup di Facebook ya dulu. Iya, di Facebook sama Yahoo Messenger. Saya nggak tahu. Jadi waktu itu siaran saya mas. Saya siaran di salah satu radio yang terkenal lah mas ya. Elita mas. Iya. Dan saya dulu. Sekarang saya di Sriwijaya Radio mas. Ada bos saya di belakang. Oh, aja. Jadi harus disebut. Belum cek ke. Bos. Pas kita ada telepon Mir, ada sebut ini dikit Mir. Jadi waktu itu jadi bintang tamu. Jujur ya. Jadi bintang tamu. Itu belum main Instagram malah waktu itu mas. Jadi bintang tamu dan pernah setelah jadi bintang tamu kita collab sih ya. Pernah sekali collab. Itu juga masih follower masih 1000 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah sekarang saya duduk bersebelahan dengan Jojo. Waduh. Beri tepuk tangan untuk Jojo. Kok agak kayak ini ya? Nengen baik mas. Ajak ulang ini. Wah. Oke, kalau menurut pandangan kalian berdua, kira-kira konten kreator di kota kita sendiri, menurut kalian itu seperti apa? Apakah masih terlalu sedikit ataukah masih kurang terlalu kreatif atau kurang gimana? Menurut kalian sendiri tentang konten kreator di kota Palembang, terutama. Jadi kalau menurutku konten kreator di Palembang ini, terutama teman-teman yang baru mau mulai, itu sumpah kreatif banget dan keren-keren mas ya. Dan calon-calonnya, kalau aku pribadi berharap suatu saat di timeline itu nggak yang nongol yang itu lagi gitu mas ya. Nah menurutku keren, cuma memang harus attitude, itu yang paling penting dulu, attitude dulu mas. Maaf gitu loh. Berkarya itu jangan ada dua hal, itu dulu modalnya. Yang pertama jangan pengen terkenal, yang kedua jangan pengen dapet duit. Dua hal itu harus dipegang mas. Karena itu biasanya teman-teman yang baru sudah mikir ngelihat siapa yang gledek gitu mas. Hey yo Asia gitu ya. Itu seperti yang Juju bilang tadi, kita kan melihat yang dia sudah jadi demikian gitu kan. Kita nggak pernah tahu proses awalnya gimana gitu kan. Nah jadi kalau kita pengen terkenal duluan, saya itu tadi 31 Januari 2008 baru bisa ngasilin duit itu di AdSense 2014. Jadi ada 7 tahun saya nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau saya pengen dapat duit, awalnya sudah pengen dapat duit, mungkin sudah berhenti satu tahun sudah berhenti. Sudah berhenti betul. Dan kalau pengen terkenal sampai detik ini nggak ada yang tahu aku tuh YouTuber loh mas. Ada om-om di Palembang yang jadi YouTuber tuh nggak ada yang tahu. Iya. Jadi jangan ada dua hal itu. Oke. Aku bilang teman-teman konten kreator yang di Palembang yang baru mau mulai itu keren. Tinggal attitude dan belajar lagi, gitu aja. Mantap, tepuk tangan dulu. Lihat nih ketempa mental jadi ya terbiasa. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Sudah minum dulu, silakan minum. Itu Mas Amir baru balas WA bininya. Oke, yang nih. Oke. Nah, ini nih. Aduh, aku mau buat apa lagi? Kira-kira dari Mas Juju dan Mas Amir untuk tetap dapat ide itu seperti apa? Karena kalau misalnya udah stuck, kadang kita males. Mau ngapa-ngapain. Tuh. Ya, jadi kalau Jadi sesuatu yang untuk dijadiin konten itu satu. Yang kedua, tips untuk tidak stuck dalam berkarya. Balik lagi tadi, jangan ada dua hal. Pengen terkenal, pengen dapat duit. Itu aja dulu. Pokoknya apa yang ada di otak, ide-ide itu jadiin gitu loh. Tuangin dulu lah yang penting ya. Betul. Kalaupun memang nggak di shoot langsung, seenggaknya kita buat kayak list gitu ya. List ini. Betul. itu dicatat. Nah, itu juga penting. Jadi Aktif di dunia stand up comedy. Dan mungkin masalah yang kita hadapi itu hampir sama. Nah gini, yang aku mau tanyain, gimana sih cara membuat
ide yang kalian sudah dapat menjadi menarik. Terkadang gini loh, saya penting sangat berpengaruh dengan video. Paling itu aja kalau menurut aku. kira-kira nih, kalian kan sebagai konten kreator ya Mas Wijo dan Mas Amir, pastinya butuh dong sama laptop nih ya. Aduh, udah habis itulah gitu. Dah, aku jadi ini paranormal adalah. Salah nih, cek merah. Masih mulus kan, oke? Wow, aku bukan, bukan. Kalau mau Ternyata dari beberapa video yang sudah jadi itu terkadang ada tik-tik yang salah juga, weh. Nah ini kan kalau misalnya Mas Amir kan ada tim nih, jadi kalau misalnya ada salah tik itu biar bisa diulang agak lebih mudah. Nah kalau Mas Juju itu kan sendiri nih. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini orang Jakarta loh. Oke, Mas. Ini dia ataupun live gaming kuat nggak? Anggapan orang itu kalau laptop ringan itu nomor satunya itu adalah hobi sih. Udah apa hobi seneng dijalanin, nggak mungkin bakal ada bad mood segala macam itu. Sih kok lagi untuk jadi berusaha untuk jadi yang profesional lah. Ketika lucu harus lucu, ketika ketawa harus ketawa, ketika marah harus marah. Profesional itu adalah ketika kamu dipaksa untuk bilang tai kebo adalah bolu demi sebuah pekerjaan. Ya, itu. Aku pernah punya teman Juju juga waktu di era 15 detik. Davi Ritonga yang sekarang fake Thailand. Yang ya cetu baik sih gitu. Nah, dia aku pernah siaran sama dia, itu siarannya siaran komedi 3 jam. Setelah closing, dia baru cerita dari dia yang ketawa, dia langsung sedih, dia cerita bahwa kalau dituntut untuk cek itu, ya mau udah mau harus kau lakukan gitu kan. Ya, benar, harus portal. Kadang sekarang tuh sering sih aku lihat ya, Almen juga mungkin sering juga lihat. Jadi mungkin mukanya tuh ganteng, tapi di skripnya harusnya jelek, jadi dia tetap kayak gitu. Harusnya tuh kau tuh harusnya muka jelek, jangan muka ganteng gitu. Jadi harus total, jangan jaim-jaim lah. Kalau emang hasilnya mau bagus, gitu kan. tepuk tangan dulu dong. Iya. Terharu saya. Tetap berada di ruang lingkup yang tetap dipantau orang lah ya ibaratnya ya. Itu gimana kalau caranya Kak Adit? Kalau aku malah senang kalau ada teman-teman kreator baru di Palembang. Kalau bisa sih di timeline itu udah itu lagi gitu kan. Muncul youtuber baru, dan yang paling penting kalau untuk yang sudah lama bermain di konten kreator itu yang paling penting adalah untuk terus mengupgrade diri, melodi perkembangan. Kalau kayak aku telatnya di Instagram pun telatnya karena ngerasa ilmu aku udah ngerasa hebat, udah ngerasa cukup di YouTube, ternyata salah gitu kan. Nah, supaya tetap bisa bukan bersaing sih, kalau menurut aku udah ada dalam konten kreator tuh bersaing udah ada. Untuk tetap dapat viewer mungkin ya, untuk tetap ditoleh wong, ya itu tadi balik-baliknya tetap harus kreatif gitu. Tetap harus kreatif, mantap sekali. Nggak direwangi aku ini kawan-kawan ini. Tadi kan taruh di pahanya gitu ya. Jangan ditaruh di paha juga. Kaget nambah jadi sosis. Tadi kan bilang pahanya panas gitu. Ya mungkin nanti coba saja mungkin kram. bisa dibilang terkenal di kota Palembang. Banyak orang yang mulai tahu dengan follower kalian yang mulai meningkat. Nah, kira-kira nyangka nggak sih dari awal atau memang ya jalanin aja dulu gitu? Oh, itu benar-benar nggak disangka sih Tang, bakal jadi bolong. Jadi dulu tuh kalau 1000 aja aku nggak jarang dapat kayak gitu. Wah ini bisa 1000, malah bisa banyak. Jadi ketika makin banyak, wah ini kayaknya emang ada sesuatu yang mungkin orang suka lewat dari yang konten yang kita bikin. Nah jadi kalau ditanya disangka tuh
bakal yakin bakal dari nggak yakin. Dan udah dijalin aja sekarang, udah dinikmatin, udah dapet itu. Sekarang mah benar kelihatannya juga tanggung jawabnya jadi lebih besar. Kalau nggak bikin video tuh kadang ditanyain mana video baru, padahal kita mungkin lagi ada sakit atau apa gitu. Jadi dinikmatin aja kalau sekarang. Oke, sebelum kita nonton videonya, Mas Amir jawab dulu deh. Iya. Ada nyangka nggak? Kalau aku sih alhamdulillah baik lah. Nggak terlalu ngarepin itu bonus sekali lagi. Iya, betul, ya. Penting berkarya. Toh sampai saat ini juga subscribe untuk YouTube aku tuh juga baru 11.000. 11.000 itu udah hampir 8 tahun, Mas. Dilan Pros 2 tahun 2 juta. 11.300 itu hampir 8 tahun. Jadi kalau aku sudah ngarepin dari tahun pertama kedua untuk dapat sub sebanyak, mungkin udah berhenti duluan. Yang penting itu tadi berkarya. Udah. Ikhlas maksudnya tanpa ada yang diharapkan followers banyak atau ini. Yang penting kita buat dan itu adalah reward bagi kalian ya. Oke ya. Nah sekarang boleh ditunjukin. Jadi tipsnya itu cuma mainly berkarya bela mbak ya, dan nggak usah dipusing ke soal itu. Nah mukonya jelek, nah apa kek bodoh amat gitu ya. Satu hal yang paling penting adalah cari dulu ciri khas dari kita. Dalamin dulu apa sih ciri khas kita. Menurut kawan kita ini lucu, atau menurut kawan-kawan kita ini wongnya agak apa ya istilahnya itu agak-agak centil gitu ya misalnya. Iya. Jangan dibalik, kata kawan centil kamu ngelucu, terus kata kawan lucu kamu centil, malah tidak masuk gitu. Cari dulu apa yang ciri khas dari mbaknya itu loh. Baru sudah itu ya jadi diri sendiri lagi video itu gitu. Aku tak jadi orang lain. Oke, betul. Kalau tambahan. Ya, itu yang menjadi, kalau menurutku bodoh amat lah orang mau bilang apa, yang penting aku gini loh. Ketika ada yang nggak suka pasti ada yang suka. Gitu aja. Dunia ini ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang. Laptop sebagai content creator itu kira-kira yang seperti apa? Ya yang seperti ini tadi mas. Maksud saya ya, kamu tuh jawab agak panjang, jadi saya tahu apa selanjutnya gitu kan. Saya kan banyak nih 8 lembar ya. Kamu kan tidak ada apa-apa, jawab saja. Saya yang pusing kalau yang kayak gini. Jujur yang kayak gini selesai, saya mau baca apa lagi? Atau gini, yang seperti ini dan seperti mas bicarain tadi. Nah, Terima kasih. Ya, selain sebelum dikasih tahu apa tadi pertanyaan apa? Ini enggak. Oh iya, positif ya. Ya. Aku ngasih tips dulu, sama untuk kawan-kawan. Yang pertama sebelum masuk untuk serius di mana dulu nih di medsosnya, YouTube atau di Instagram atau di Facebook gitu ya. Harus tahu dulu aturan main dari medsos itu apa. Meskipun Facebook dan medsos itu Instagram dan YouTube itu beda-beda algoritma gitu kan. Itu sangat penting kita tahu dulu. Kalau YouTube, dan bicara YouTube sampai detik ini aku tidak bisa tahu algoritma pastinya apa. Kalau Instagram ada sekitar 80% kita tahu. Yang pertama kita tahu acara-acara ini untuk kreator tuh lebih sering diadoin supaya kawan-kawan kreator itu ada apa istilahnya ada dapat ilmu. Kalau aku balik aku pertama kali dulu main di kayak konten kreator tuh kayak kate yang ngajari gitu, nah belajar di mana gitu ya. Iya, kalau sekarang kan kita berharap event-event kayak ini terus diadoin gitu harapan.